Bapak Ibu serta saudara, masih dalam sambungan firman Tuhan minggu lalu tentang bagaimana Tuhan menyampaikan suratnya kepada jemaat-jemaat yang ada di Tiatira. Saya mengulang sedikit minggu lalu bahwa Tuhan memberi pujian kepada jemaat-jemaat di Tiatira dan tentunya kepada kita juga tentang kasih kita, tentang iman kita, tentang pelayanan kita, dan tentang pengharapan kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu di Wahyu pasal yang kedua, kita sudah membaca minggu lalu tetapi kita membacanya sekali lagi, tapi mulai dari ayat yang ke-20. Mari kita bangkit berdiri, Wahyu pasal yang kedua, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka akan berbuat zina dengan dia, akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Pada ayat yang ke-20 ini dikatakan bahwa aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Ini bukan wanita Isabel yang dimaksud di perjanjian lama, yaitu istri dari Ahab. Tetapi dia memakai istilah ini, wanita Isabel. Walaupun bukan Isabel, karena Isabel yang ada di perjanjian lama itu sudah lama mati, tetapi pengajarannya masih tetap hidup. Jadi Allah mencela para hamba-hamba Tuhan. Allah mencela jemaat-jemaat yang ada di Tiatira karena mereka membiarkan wanita Isabel ini atau pengajaran tentang hal-hal yang pernah disesatkan Isabel kepada orang Israel terjadi lagi di kalangan gereja. Apakah itu? Yaitu tentang persinahan. Jadi mereka boleh melakukan hal-hal yang menurut mereka itu memuaskan hasrat nafsu mereka. Tetapi Allah mencela itu. Allah tidak suka dengan itu. Jadi di balik pujian Allah kepada jemaat di Tiatira, Allah mencela mereka. Artinya karena ada sebagian dari jemaat-jemaat di Tiatira tidak menegur, tidak mendisiplin para pengajar-pengajar tentang firman Allah yang sudah menyimpang jauh. Saudara yang kekasih, Allah adalah kasih, tetapi Allah juga adalah hakim. Dia melakukan keadilannya kepada setiap orang yang tidak melakukan apa yang Tuhan sudah gariskan. Tadi saya katakan bahwa di balik pujian Tuhan kepada jemaat di Tiatira, Allah memberi pertama begini sama jemaat Tiatira. Bagus, aku tahu segala pekerjaanmu di ayat yang ke-19. Aku tahu kasihmu, aku tahu imanmu, aku tahu pelayananmu,
Aku tahu ketekunanmu. Allah memberi jempol, Allah memuji jemaat-jemaat di Tiatira. Tetapi di ayat 20 ini, setelah Allah memberi pujian kepada mereka, Allah memberikan juga jempol yang mengarah ke bawah. Artinya nggak baik, nggak bagus, ya nggak bagus. Karena ada beberapa dari antara jemaat-jemaat di Tiatira tidak mempunyai disiplin. Mereka mempunyai rasa sungkan untuk menyampaikan kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tiatira adalah kota kecil dan menjadi pintu utama untuk masuk ke kota Pergamus. Jadi kalau Pergamus ini ibu kotanya, Tiatira ini adalah mungkin kecamatannya. Jadi posisi posisi kota Tiatira itu ada paling depan jalan untuk memasuki ke kota Pergamus. Jadi ini Tiatira, kota Tiatira ini paling strategis. Kalau saya membawa Bapak Ibu untuk melihat seperti kalau kita keluar pintu tol dari Jakarta, masuk di Baranang Siang, suka ada tulisan selamat datang di kota Bogor. Jadi kira-kira ya, kota Tiatira ini adalah pintu gerbang untuk memasuki kota Pergamus. Jadi kalau mau masuk ke kota Bogor harus melewati Baranang Siang, harus melewati putaran dari Tugu Kujang. Ya, seperti itu gambarannya. Jadi kalau orang mau masuk ke kota Pergamus harus melewati kota Tiatira ini. Nggak bisa enggak, kecuali naik pesawat. Jadi nggak perlu, ya. Nah, kota Tiatira merupakan benteng bagi kota Pergamus. Kalau ada musuh yang ingin menyerang kota Pergamus, maka dia harus melewati kota Tiatira ini. Jadi kota Tiatira sangatlah penting untuk menjadi benteng bagi kota Pergamus kalau ada musuh yang mau menyerang. Jadi kalau mau masuk ke kota Pergamus, mereka harus mengalahkan dulu orang-orang yang ada di kota Tiatira, baru bisa masuk ke kota Pergamus. Sedangkan di Tiatira itu bentuk wilayahnya hanya ada gundukan-gundukan kecil, ya, bukan seperti gunung yang besar. Jadi otomatis orang-orang yang ada di kota Tiatira harus dipersiapkan menjadi benteng bagi musuh yang ingin melawan, yang ingin memasuki kota Pergamus. Lokasinya itu sangat penting bagi kota Pergamus. Tetapi sebagai ibu kota provinsi Pergamus ini, masalahnya di Tiatira tadi saya katakan hanya ada bukit-bukit kecil yang gampang sekali orang melewatinya. Tidak perlu lagi mereka capek melewati gunung-gunung yang tinggi. Sehingga setiap kali ada musuh yang mau mengalahkan kota Pergamus, mereka harus mengalahkan dulu orang-orang yang ada di Tiatira. Nah, kalau orang-orang di Tiatira tidak punya skill bela diri, mungkin sekarang apalagi taekwondo, apalagi sekarang ya punya senjata-senjata yang luar biasa, maka mereka akan kalah. Nah, setelah kalah, maka kota Pergamus itu bisa ditaklukkan. Selain itu Bapak Ibu, di Tiatira ini ada perindustrian zat warna ungu yang didapat dari akar tumbuhan di sekitarnya. Jadi dengan adanya zat warna ungu ini membuat kota Tiatira mempunyai perindustrian yang luar biasa sehingga mereka menghasilkan kain ungu. Tak semua orang bisa memiliki kain ungu, dia harus punya uang yang sangat-sangat banyak untuk membeli kain ungu. Jadi artinya
jemaat atau kota Tiatira, orang-orang yang ada di dalamnya itu mempunyai penghasilan yang luar biasa di sana. Ada banyak serikat pekerja di kota Tiatira. Tentunya kalau masih ingat, minggu lalu saya katakan bahwa, atau beberapa bulan lalu juga, saya pernah sampaikan bahwa ada penyembahan berhala di kota Pergamus yang mewajibkan orang-orang menyembah kepada kaisar. Itulah kenapa Tuhan sampaikan bahwa akulah Tuhan, aku Kurios. Kurios itu Tuhan yang patut disembah. Jadi bukan manusia, bukan kaisar. Nah, ada upacara-upacara serikat kerja yang selalu diawali dan diakhiri dengan menyembah kepada kaisar, menyembah kepada berhala. Kebayang gak Bapak Ibu, kalau kita kerja di kota ini, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Contohnya saja, anak-anak kita yang sekolah di negeri, mereka wajib memakai contohnya rok yang panjang, yang tidak seperti pada umumnya, ya, seperti itu. Jadi ada kewajiban. Kalau mau masuk negeri, ya wajib pakai rok panjang, khususnya untuk perempuan. Puji Tuhannya belum diberlakukan pakai kerudung. Tapi di beberapa kota, di Padang, Pariaman, di sana, ada di Aceh, ada kewajiban-kewajiban yang harus. Nah, kalau nggak diturutin, maka nggak bisa jadi murid di sana. Ini contoh. Jadi kepada orang-orang yang ada di kota Tiatira, kalau mereka bekerja di perusahaan, setiap awal, kayak kita mungkin pagi itu doa dulu, malam sebelum tidur doa dulu. Mereka wajib menyembah kepada berhala. Saya percaya ada orang-orang Kristen di sana, bahkan ditulis oleh firman Tuhan nanti pada ayat yang ke-24 dikatakan, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Ada beberapa, nggak semua jemaat di Tiatira seperti itu. Bahkan mereka rela untuk dikeluarkan dari perindustrian itu, tempat mereka bekerja, karena mereka tidak mau menyembah kepada berhala. Ya, tidak mau juga setelah pulang kerja menyembah lagi kepada berhala. Dan ini tantangan besar untuk jemaat-jemaat di Tiatira. Bapak, Ibu, serta saudara, mereka harus melibatkan diri dalam upacara. Melibatkan diri itu apa? Harus ikut. Kalau di sekolahan, setiap hari Senin wajib untuk ikut upacara kenaikan bendera di sekolah. Kalau dulu, saya nggak tahu sekolah-sekolah sekarang tiap Senin masih ada nggak upacara? Masih ya? Oh, bagus. Nah, tetapi sama halnya, ya, seperti kalau anak-anak orang Indonesia ke sekolah, ada upacara penaikan bendera pada hari Senin, dan lihat, di sanalah, ya, akan terlihat orang-orang yang tidak menghormati bendera, yaitu dari, yang tahu, dari saksi Yehova. Saksi Yehova itu nggak mau. Jadi pernah suatu saat waktu ikut upacara, dia nggak angkat tangan. Kan kita suka hormat gerak. Kalian perhatikan, kalau ada murid yang tidak menghormati bendera, itu anak saksi Yehova. Mereka bilang nggak perlu, mereka menganggap itu bendera itu berhala. Jadi mungkin ini lain cerita lagi. Tapi ini kebalikannya, orang-orang Kristen di Tiatira, mereka nggak mau menyembah kepada berhala itu. Itu yang membedakan. Bapak, Ibu, serta saudara, wanita Isabel ini mulai memberi solusi kepada orang-orang Kristen di Tiatira. Dia ngomong begini, nggak apa-apa, menyembah aja. Yang penting dalam hatimu kamu percaya Tuhan. Banyak ya, banyak orang yang suka seperti itu.
Banyak orang-orang Kristen juga zaman sekarang nggak apa-apa, ya udah, yang kan kamu udah dapat jodoh, udah ya diberkati, disahkan menjadi suami istri secara agama mereka. Kan yang penting hati saya percaya Tuhan. Ini adalah kompromi yang kebablasan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau kita punya anak, jangan menggampangkan untuk mengatakan, ya udahlah sama aja. Bukankah banyak orang tua yang mulai mengkompromikan, kompromi, ya udah nggak apa-apa, nggak seiman nggak apa-apa, yang penting dalam hatimu percaya Yesus ya. Saya mau tanya, itu betul nggak? Jadi jangan sampai kita harus tegas dalam soal iman. Mau menikah sama anak saya, kamu harus ikut iman saya. Kamu mau sama saya, kamu harus percaya sama Yesus adalah Tuhan. Nggak boleh kita, oh iya, mungkin ini hanya di kampung saya. Kampung saya itu anaknya waktu merantau pulang kampung, olah, tahu nggak? Dia masak itu beda kualinya sama orang tuanya. Itu saking fanatiknya. Padahal waktu beragama Kristen nggak pernah ke gereja mungkin, tapi setelah dia pindah haluan, begitu fanatiknya, piringnya dibedain sama orang tuanya. Kenapa bisa? Orang tua, oh anakmu udah menikah ya di kota anu, iya. Lah, kok pakai tutup segala macam, nggak seperti biasanya? Iya, udah biarin. Ya, yang penting hati anak saya tetap kok Kristen. Kamu kira kamu yang ngatur Tuhan? Kamu yang punya aturan sorga? Enggak. Tuhan bilang nggak boleh bersatu gelap dengan terang. Dengarkan ini anak-anak Yud. Seganteng apapun dia, secantik apapun dia, jangan pernah kamu menggadaikan imanmu hanya karena mereka. Inilah mengapa Tuhan mencela. Mencela itu apa? Menentang. Tuhan bilang apa di Yakobus? Allah menentang orang-orang sombong. Sombongnya apa? Sombong karena menganggap bisa menegosiasi aturan yang Tuhan sudah buat untuk diringankan, untuk diikutkan dengan apa yang dia mau. Nggak kebetulan Bapak Ibu, memang ada 7 surat yang Tuhan kirimkan kepada ke-7 jemaat saat itu. Inilah yang sedang hari-hari ini akan mengguncang keiman kekristenan. Tapi di satu sisi, saya kadang berpikir begini, saya ambil positifnya. Dengan adanya orang-orang yang menamakan diri Kristen progresif, sebenarnya ini adalah pukulan bagi gereja, bagaimana para pemimpin mengajarkan jemaat-jemaat hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah pukulan buat kita orang-orang Kristen yang jarang buka Alkitab. Akhirnya kita, oh iya ya, inilah kenapa Tuhan mencela hal ini. Muncul pengajaran-pengajaran, saya sih bilang bukan pengajaran baru ini, progresif. Itu pengajaran-pengajaran yang lama yang dicoba dihidupkan kembali. Ajaran-ajaran kekristenan ada pada abad keberapa? Yaitu setelah Kristus lahir ke dalam dunia, setelah dia naik ke sorga, maka di sanalah ada orang-orang yang mengikut ajarannya. Setelah itu pada abad kedua, pada abad ketiga, pada abad keempat, pada abad ketujuh, ada agama-agama yang muncul dan mulai memplesetin pengajaran kekristenan. Mereka merubah ajaran itu, bahkan mereka menambah dan menguranginya. Saudara yang kasih, dikatakan oleh Tuhan, aku menentang, aku melawan mereka. Karena yang pertama membiarkan wanita itu,
wanita itu yang menyebut diri Nabia mengajar di kalangan gereja-gereja yang mungkin sudah bertahun-tahun murni pengajaran diberikan. Saya pikir pantas sekarang organisasi-organisasi mencoba memfilter hamba-hamba Tuhan yang diundang. Jarang kita, kenapa mungkin Bapak Ibu bertanya kenapa gereja kita jarang diundang pendeta-pendeta yang lain datang di sini? Kenapa hanya Natal? Karena kita mau mencoba menjaga pengajaran yang sudah capek kita sampaikan. Jangan pengajaran yang sudah murni dicemarkan, dikhamirkan, dirusak oleh pengajaran-pengajaran yang lain. Kata Rasul Paulus, kalau ada satu malaikat loh, pesuruh Tuhan. Artinya kalau ada pesuruh Tuhan itu siapa? Hamba-hamba Tuhan. Kalau ada malaikat yang mengajarkan Injil yang berbeda dari yang sudah ditulis ini, terkutuklah ia. Jadi yang pertama, hamba Tuhan yang menyampaikan firman yang tidak sesuai dengan firman Allah itu terkutuk. Sekalipun sekarang di zaman sekarang orang bilang, oh dia lagi cari sensasi, ya, sensasi. Tapi kita perlu berhati-hati karena ini akan menyeret iman kita. Membiarkan wanita itu mengajar, berkhotbah. Kami harus melihat orang-orang yang pantas dipanggil di sini untuk menyampaikan firman. Karena ada pemahaman-pemahaman yang berbeda. Ya. Jumat kemarin kami ada pertemuan hamba-hamba Tuhan. Kami membahas satu ayat. Itu pun sama-sama sekolah teologi ya. Itu masih berbeda cara memahaminya. Nah, celaka mereka yang tidak sekolah teologi, yang hanya belajar di Google, yang hanya berbeda. Pemahamannya begini, yang kita pahami begini. Saudara yang kekasih, selalu harus kita kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan ini cermin. Ini benar nggak yang diomong? Bahkan di depan ini saya mau katakan, jemaat-jemaat di sini tidak perlu sungkan untuk mengkoreksi kami, orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan di mimbar ini. Kalau kami salah, kalau mungkin salah kalimat, ya mungkin kalian mengerti. Tapi kalau udah dasarnya firman Tuhan berbeda, kalian boleh menegur kami. Pak Gembala, Om Gembala salah itu. Nah, tapi salahnya ini loh, Alkitab bilang begini bla bla bla. Itu namanya bagus. Tapi kalau hanya mengkritik, oh itu salah. Salahnya di mana juga kita bingung kalau nggak diberi alasan. Nah, pengajaran-pengajaran saat ini Kristen progresif itu, tahu nggak? Sasarannya awalnya hanya anak-anak muda. Tapi sekarang orang-orang tua juga. Kenapa? Akhirnya saya mempelajari karena apa? Dia mencoba mengarahkan orang-orang muda, generasi Z, generasi apalagi sekarang, ya, milenial. Kenapa? Dia mencoba menyeret supaya mereka hidup bebas. Bebas, nggak usah kamu ke gereja, nggak usah kamu kasih persembahan, nggak perlu percaya Yesus. Ini intinya pengajaran Kristen progresif. Nggak usah percaya Yesus, kamu berbuat baik aja. Makanya waktu mereka podcast di sebuah YouTube, si Brian ini, saya nggak mau sebut dia pastor, jujur. Karena seorang hamba Tuhan, seorang pendeta itu, dia harus diangkat di sebuah organisasi. Ini dia mengangkat dirinya sendiri. Kecuali dia sudah mendaftarkan sinode barunya. Dia mengangkat dirinya. Saya nggak mau sebut dia pendeta. Siapa yang mengangkat dirinya? Saya coba pelajarin. Ini orang dari gereja apa sih? Dari sinode apa sih? Tiba-tiba aja jadi pastor. Tiba-tiba aja jadi pendeta. Pengajarannya amburadul.
Dia mencoba membuat orang bingung. Tapi saya katakan, saya ulang lagi, bersyukur dengan hal ini ada, supaya kita semakin rajin baca Alkitab, mengerti benar-benar tentang hal yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, pada waktu kita nggak punya masalah, pada waktu orang Kristen nggak punya tantangan, kita anteng-anteng. Tetapi pada waktu kita punya masalah, pada waktu gereja diserang, pada waktu ada pembunuhan hamba-hamba Tuhan, di sana kita mulai menggeliat, Tuhan, saya harus, iman saya begini. Diperkuat imannya. Jadi bersyukur, ambil hal-hal positif, saya ambil hal positif, biarin itu ada. Kan Tuhan bilang, ilalang dan gandum sama-sama tumbuh. Tuhan biarkan kan? Pada waktu murid-muridnya bilang, Tuhan, apakah kami mau cabut ini ilalang supaya tidak merusak gandum? Tuhan bilang, enggak, biarkan sama-sama tumbuh. Biarkan. Makanya di Kristen tidak ada istilah, ayo kita bunuh itu saksi Yehova. Enggak. Ayo kita bunuh itu mereka yang menyimpang, yang tidak percaya kepada Yesus. Enggak. Karena apa? Udah diajarkan, biarkan. Waktu yang akan menunjukkan kebenaran itu adalah tetap kebenaran. Amin. Saudara yang kekasih, wanita Isabel ini mengajak jemaat di Tiatira untuk kompromi. Kompromi pertama apa? Bersinah. Bapak Ibu ngerti nggak apa namanya bersinah? Jangan kita hanya dengar-dengar aja bersinah. Tahu bersinah? Bersinah itu begini. Contohnya, saya sudah berkeluarga, tapi ada perempuan penggoda suami saya. Nah, perempuan ini juga sudah punya suami. Atau sebaliknya, saya sudah menikah, ada keluarga lain, pasangan saya menggoda istri orang. Itu namanya bersinah. Iya loh, itu bersinah. Supaya tahu, jangan kita, bersinah apa? Contohnya kayak gimana? Atau yang kedua, ya, kita sudah menikah, tapi kita masih berhubungan dengan orang lain. Itu yang sering sekarang dibilang apa? Selingkuh. Secara diam-diam menjalin hubungan dengan orang yang sudah berpasangan. Nah, bersinah juga begini contohnya. Ada sebuah keluarga sudah pisah, tapi yang satunya menikah lagi, itu juga bersinah. Yang bersinah siapa? Yang duluan menikah. Makanya keluarga kita perlu jaga. Ya, keterbukaan, suami terbuka kepada istri, istri terbuka kepada suami. Supaya tidak ada celah orang lain untuk mengganggu. Jangan membiarkan hal-hal yang kita anggap nggak apa-apa. Kita sering dengar kan, justru orang-orang yang terdekatlah yang menghancurkan keluarga kita. Benar? Orang-orang yang terdekat yang ingin menghancurkan keluarga kita. Di kalangan Kristen ada banyak. Nah, saudara yang kasih, ini yang diajarkan oleh wanita ini di kalangan gereja. Lah, saya bingung juga. Inilah rasa sungkan. Saya kasih judul khotbah, rasa sungkan menjadi kompromi. Bapak Ibu udah tahu salah, tetapi Bapak Ibu diam. Itu adalah dosa juga. Contohnya, salah satu dari keluarga di sini, dia menjalin hubungan di luar sana. Bapak Ibu tahu, tapi Bapak Ibu nggak menegur dia. Bapak Ibu juga dosa. Jadi lebih bagus nggak tahu sebenarnya. Membiarkan pengajaran-pengajaran dalam gereja tidak di-clearkan, tidak dibereskan, itu akan merusak semua iman orang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, wanita ini mengajarkan jemaat di Tiatira supaya mereka boleh kok makan persembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala.
Boleh. Ayo kita buka dulu Kisah Rasul 15. Semua kita punya dasar supaya kita tidak salah memahami. Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat 19, saya bacakan ya secara cepat. 19, 20, 28, 29. Kisah Rasul 15 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban dari yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada, pertama, berhala, yang kedua dari darah, dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah selamat. Ada banyak kepercayaan-kepercayaan yang ada di bangsa kita. Ada banyak ragam hal yang mereka lakukan dalam memberi penghormatan kepada dewa mereka, kepada orang-orang mati. Makanya Bapak Ibu jangan bawa makanan lagi di kuburan. Atau Bapak Ibu pas lewat di suatu jalan yang di sana itu pekuburan, terus wah ada makanan di situ segala macam yang mungkin belum pernah kita makan. Contohnya ada kue yang di atasnya ditaburin butiran-butiran emas, langsung kita hap. Itu udah dipersembahkan sama berhala. Kalau lihat video bagaimana ya iblis memakan itu makanan, serem. Saya pernah lihat itu. Terus berarti kalau saya makan itu sama halnya saya mencebarkan hidup saya. Nggak boleh. Masih banyak hal yang sedang dikaji soal makanan yang binatang yang dicekik. Terus darah, masih banyak orang boleh nggak. Memang firman Tuhan bilang apa? Boleh semua dimakan. Tapi apakah semua itu bermanfaat untuk tubuh kita? Saya cari-cari kenapa sih darah dilarang. Ternyata darah itu menghantar semua zat-zat ke dalam jaringan-jaringan tubuh kita. Ini masih ya 50-50, boleh tidak. Ya. Tetapi apakah semua itu bermanfaat untuk kita apa tidak? Tidak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan. Yang Tuhan cela kepada jemaat di Tiatira karena mereka membiarkan itu bukan berarti tidak tahu. Tahu tapi sungkan menegur. Udah anak contohnya melakukan hal yang salah, karena anak orang kita sungkan menegurnya. Takut, nggak enak nanti orang tuanya. Nggak enak kalau orang tuanya marah kalau saya tegur anaknya. Saya pernah lihat anak mungkin masih SD berfoto dengan pose jari yang tidak baik. Ada 5 kan jari kita. Kalau kita berfoto pakai jempol bagus kan?
Pernah nggak orang berfoto pakai begini? Nggak ada, begini. Nah Bapak Ibu, kadangkala kita membiarkan anak-anak kita menaruh bagian jempol tangannya yang nggak pantas. Dan kadangkala kita sungkan untuk menegur. Kalau saya tegur, mau orang tuanya marah, yang penting saya tegur karena saya mengasihi anak itu. Kita jangan sekali-sekali membiarkan, nggak enak nanti marah mamanya, marah bapaknya. Biarin aja dia marah, yang penting kan kita udah mengasihi anak ini. Kenapa sih? Supaya tidak jatuh terus perbuatannya. Masih kecil udah begitu. Waktu kami punya les JPL, Job Power Learning, anak ini lagi ngobrol sama temannya. Ini di les yang kami buat, baru kelas 4. Tahu nggak? Itu telinga saya dengar. Tahu nggak? Semalam mama papa saya begini. Makanya Bapak Ibu, walaupun mungkin kamar kita hanya satu, jangan tidur sama anak. Bener loh. Anak-anak sekarang itu udah punya gadget. Mereka bisa tahu di sana apa-apa. Dan kita juga tidak boleh tabu menyampaikan hal-hal soal seks sama anak-anak. Ini udah zaman terbuka. Jangan sampai mereka jatuh kepada percabulan. Membiarkan bisa jadi karena takut. Atau di kalangan gereja, contohnya karena dia orang kaya, terus kita takut menegur dia, takut dia keluar dari gereja. Sok kamu di sana. Mungkin kamu ditampung di tempat-tempat yang tidak ada pendisiplinan hidup. Nggak boleh sungkan karena nanti kalau dia keluar dari gereja ini bla 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 bla. Nggak boleh punya prinsip seperti itu. Kalau salah ditegur. Karena Alkitab berkata, orang yang tahu orang melakukan kesalahan dan kita tidak tegur, itu kita berdosa. Jangan anggap udah saya tenang, ini dosa. Karena sempat lihat kecuali nggak ngelihat. Mungkin karena orang itu lebih tua. Contoh, ini anak-anak youth, terus saya buat salah. Kalian nggak boleh sungkan, harus bilang, Tante Ami itu salah. Nah, seperti itu. Nggak boleh, demi kebenaran kita harus menyatakan itu. Kenapa membiarkan orang-orang mengajarkan hal-hal yang tidak baik di dalam jemaat? Karena tidak menghidupi firman. Tidak menghidupi firman. Kalau menghidupi firman, itulah yang disampaikan di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, menerangi semua perjalanan hidup kita. Ayat ke-22 di pasal Wahyu tadi. Dikatakan begini, lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka akan berbuat zina dengan dia. Tuhan selalu memberi kesempatan kepada umat manusia untuk bertobat. Tuhan kasih kesempatan. Tapi waktu itu, range waktu yang mengatur Tuhan. Contohnya, saya kasih kamu berubah dulu dari sikapmu. Ya. Nah, kamu gak bertobat, saya akan, saya akan melemparkan kamu di atas ranjang. Tuhan akan membiarkan orang itu melakukan hal-hal mesum sebebas mungkin. Salah satu pengajaran dari Kristen progresif, bebas. Bebas, nggak perlu kita beragama. Lakukan aja berbuat baik, lakukan ini, lakukan itu. Tapi dia menjerumuskan, harus hati-hati. Berubah tidaknya tergantung masing-masing pribadi. Mau berubah enggak? Orangnya enggak mau berubah, Tuhan bilang murkanya atas dosa yang dilakukan itu akan ditimpakan kepada orang yang melakukan hal-hal itu. Yang kedua, Tuhan pertama membebaskan. Ayo sok, lakukan aja. Sampai hawa nafsumu terpenuhi. Sampai kamu sepuas-puasnya melakukan hal-hal zina. Tapi engkau akan berhadapan denganku. Yang kedua Tuhan bilang, aku akan mematikan anak-anaknya. Ini keras loh.
Ini Tuhan yang katakan, bukan Rasul Yohanes. Aku akan mematikan anak-anaknya. Artinya apa? Banyak maknanya. Mematikan anak-anak. Kenapa? Contoh, kita punya anak, Tuhan matikan. Supaya apa? Menyetop keturunan kita binasa sampai selama-lamanya. Tuhan akan mematikan anak-anak orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kapan? Waktu Tuhan. Tapi Tuhan masih kasih waktu untuk kita berubah dari sikap-sikap yang tidak baik. Bahkan Tuhan, murka Allah atas dosa adalah untuk membalikkan selera mereka yang memilih dosa sesuai dengan selera mereka sendiri. Ini ada ayat ini bagus banget, yang mungkin Bapak Ibu selama ini bertanya-tanya, boleh nggak? Satu ayat lagi. Roma pasal yang pertama ayat 24. Saya baca ya. Roma pasal yang pertama ayat 24 begini bunyinya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Nah, udah terjawab ya. Jadi gereja tidak boleh memberkati gay, laki-laki dengan laki-laki, ya, laki-laki dengan laki-laki. Dan kalau itu mereka menerima dalam diri mereka sebagai mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ini orang-orang kalau tidak mau bertobat, Allah menyerahkan mereka. Makanya Tuhan bilang, aku akan melemparkan mereka di atas ranjang mereka. Tuhan akan membiarkan mereka melakukan dosa sepuas mungkin, karena pikiran mereka telah rusak. Karena Kristus sudah ada dalam hati mereka, sehingga mereka bersetubuh dengan, ada yang bersetubuh dengan binatang, ada yang bersetubuh dengan laki-laki dengan laki-laki, ada yang bersetubuh wanita dengan wanita, itu yang dinamakan lesbian. Ya, hati-hati. Sekarang banyak, hati-hati, yang perlu kita waspadai anak-anak kita nonton TV. Sekarang film-film kartun juga itu udah mengajarkan, walaupun boneka dalam bentuk boneka, laki-laki dengan laki-laki ciuman. Ya, anak saya 2 laki-laki. Kalau ada laki-laki yang elus-elus, udah nggak wajar, tepuk tangannya. Bilang, hei, saya masih normal, saya suka perempuan, bukan laki-laki. Sebaliknya anak perempuan, kalau sesama boleh, bukan berarti nggak boleh akrab, boleh. Tapi kalau semua yang berlebihan, mulai elus-elus pipimu, ya, perempuan yang hati-hati, yang dia lesbi itu, ya, benar loh. Bapak Ibu serta saudara, kita perlu tegas. Kita tidak boleh membiarkan pengajaran-pengajaran yang akan merusak jemaat Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan membuat kita, ya Tuhan, saya belajar untuk tidak kompromi. Salah, saya akan katakan salah. Terserah orang itu mau terima apa tidak. Tapi kita menasehati orang itu dengan kasih, bukan dengan menghakimi. Mengasihi akan membuat dia menjadi sadar, oh iya, saya salah. Biarlah kiranya Roh Kudus yang akan mengerjakan semua ini dalam hati kita. Mari kita pegang apa yang kita dengar tadi. Tuhan bilang, peganglah apa yang ada padamu. Apa? Iman. Iman kita harus tetap teguh.
Jangan kita terseret dengan ajaran-ajaran di luar daripada firman Tuhan yang kita punya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, bantu kami supaya kami dapat memahaminya, dapat menangkap setiap firman Tuhan yang telah diuraikan pada pagi hari ini. Belas kasihan-Mu untuk kami semua. Kami mau pagari seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, mulai dari anak-anak kecil, teens, youth, orang dewasa, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum. Biarlah kiranya firman Allah memagari hidup mereka, sehingga di luar sana mereka mampu berdiri di atas kebenaran tanpa harus kompromi dengan hal-hal yang lain di sekitar kami. Supaya kami tidak dilawan Tuhan, supaya kami tidak dikecam oleh Tuhan, tapi kami dipuji oleh Engkau karena iman kami yang teguh kepadamu. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal selamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.